Gubuk tua milik dukun santet terkenal, Pak Ramli, kembali menjadi perbincangan di desa pinggiran Surabaya. Ular-ular piton raksasa yang sering terlihat melata di sekitar gubuk tersebut menciptakan ketakutan sekaligus rasa penasaran di kalangan warga. Banyak yang meyakini ular-ular itu adalah peliharaan gaib yang pernah dipakai Pak Ramli untuk memperkuat praktik santetnya. Keberadaan ular-ular itu semakin memperkuat citra mistis tempat tersebut, meski sang dukun telah meninggal 1 tahun lalu. Pak Ramli dikenal luas sebagai praktisi ilmu hitam yang ditakuti sekaligus dihormati oleh mereka yang percaya. Selama bertahun-tahun, ia menjadi tempat warga mencari bantuan untuk menyelesaikan masalah atau bahkan mencelakai musuh. Namun, nasibnya berubah tragis ketika salah satu santetnya diduga salah sasaran. Kematian Pak Ramli yang mendadak sempat menghebohkan desa. Tubuhnya ditemukan tak bernyawa di dalam gubuk, dengan ular piton besar melingkar di sekitarnya. Warga yang menyaksikan kejadian itu mengaku merinding. Bahkan aparat desa yang dipanggil untuk mengevakuasi jasadnya pun enggan mendekat terlalu lama. Setelah kematian Pak Ramli, stigma yang melekat pada keluarganya tidak hilang begitu saja. Sita, anak perempuan Pak Ramli yang saat itu baru berusia 14 tahun, harus menghadapi hidup yang sangat berat. Ia tinggal sendirian di gubuk peninggalan ayahnya, tanpa bantuan atau dukungan dari warga desa. Warga menganggap Sita sama seperti ayahnya, seseorang yang membawa kutukan dan kesialan bagi desa. Meski tidak ada bukti keterlibatan Sita dalam praktik santet, ia tetap menjadi sasaran cemoohan dan perlakuan diskriminatif. Ular-ular piton yang tetap tinggal di sekitar gubuk menjadi perhatian khusus warga. Banyak yang percaya ular-ular itu memiliki kaitan mistis dengan arwah Pak Ramli. Beberapa warga bahkan mengaku melihat ular-ular tersebut bergerak seperti memiliki kecerdasan manusia, seolah-olah menjaga gubuk dari gangguan. Keberadaan ular-ular ini menambah kesan horor pada tempat tersebut, sehingga tidak ada warga yang berani mendekat, terutama saat malam hari. Sita sering terlihat berjalan ke pasar untuk membeli makanan dengan wajah tertunduk, berusaha menghindari tatapan sinis warga. Namun, upaya Sita untuk menjalani kehidupan yang normal selalu gagal. Anak dukun pembawa sial, seharusnya dia pergi dari sini, ujar seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya. Ejekan semacam itu sudah menjadi hal biasa bagi Sita. Dengan air mata yang seringkali mengalir, ia hanya bisa menerima perlakuan tersebut tanpa melawan. Kehidupan Sita semakin tertekan ketika seorang warga desa jatuh sakit secara misterius. Kabar tersebut langsung memicu ketegangan di desa. Beberapa warga menuduh ular-ular piton di gubuk Sita sebagai penyebabnya. Bahkan ada yang percaya arwah Pak Ramli masih menyebarkan santet melalui ular-ular tersebut. Suasana desa yang awalnya hanya dipenuhi desas-desus mulai memanas, dengan banyak warga mengusulkan agar gubuk Sita dihancurkan. Ketegangan memuncak ketika sekelompok warga memutuskan untuk berkumpul di depan gubuk Sita pada malam hari. Mereka membawa obor dan senjata tajam, berteriak-teriak meminta Sita keluar. "Kau usir ular-ular itu, atau kami yang akan menghabisi mereka bersama kau," teriak seorang warga dengan nada penuh amarah. Sita, yang mendengar keributan itu, keluar dari gubuk dengan tangan gemetar. Ia mencoba berbicara, tetapi suara tangisnya justru semakin memperkeruh suasana. "Saya tidak bersalah. Saya tidak pernah menyakiti siapapun," ujar Sita dengan suara bergetar. Namun, kata-katanya tidak didengar. Warga terus mendesak agar ular-ular piton itu disingkirkan, meskipun tidak ada yang berani mendekati makhluk-makhluk raksasa tersebut. Ular-ular itu, seolah merasakan bahaya, mulai keluar satu persatu dari gubuk. Mereka melingkar di sekitar Sita, membuat warga yang awalnya mendekat justru mundur dengan wajah ketakutan. Pemandangan itu membuat suasana semakin mencekam. Beberapa warga yakin ular-ular tersebut dikendalikan oleh arwah Pak Ramli. Mereka mulai mundur perlahan, tetapi kemarahan dan ketakutan mereka belum sepenuhnya reda. Seorang tokoh desa yang mencoba menenangkan situasi akhirnya meminta warga untuk membubarkan diri sementara. Tetapi ia juga menyarankan agar Sita meninggalkan desa demi keselamatannya sendiri. Setelah kejadian malam itu, tekanan terhadap Sita semakin besar. Ia dipaksa meninggalkan gubuk dan ular-ular yang selama ini menjadi satu-satunya teman setianya. Dalam keadaan sedih dan tertekan, Sita akhirnya pergi dengan membawa beberapa barang miliknya, meninggalkan tempat yang selama ini ia sebut rumah. Gubuk itu kini tetap berdiri, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Ular-ular piton masih terlihat di sekitar gubuk, seolah menjaga tempat itu untuk selamanya. Setelah Sita pergi, suasana desa tidak menjadi lebih baik.
Warga yang sebelumnya merasa lega justru mulai mengalami hal-hal aneh yang sulit dijelaskan. Ular-ular piton dari gubuk Pak Ramli mulai muncul di luar area rumah tua itu, bergerak perlahan ke arah pemukiman warga. Keberadaan ular-ular tersebut semakin sering terlihat di jalan-jalan desa, bahkan di ladang dan pekarangan rumah warga. Mereka tidak menyerang secara langsung, tetapi kehadiran mereka menciptakan ketakutan yang nyata. Beberapa warga melaporkan kehilangan ternak, sementara yang lain mengaku melihat ular-ular itu mengawasi mereka dari kejauhan, seperti menunggu sesuatu. Ketegangan meningkat ketika seorang anak kecil yang sedang bermain di dekat ladang menemukan seekor ular piton raksasa melingkar di bawah pohon. Anak itu berteriak ketakutan, dan kejadian ini membuat warga semakin yakin bahwa ular-ular itu membawa pesan gaib. "Ini bukan kebetulan. Ini hukuman untuk kita karena mengusir Sita," kata seorang warga tua yang dikenal sering memberi nasihat. Namun, sebagian besar warga masih keras kepala, menolak mengakui kesalahan mereka. Mereka malah merencanakan untuk membakar gubuk Pak Ramli, dengan harapan ular-ular itu akan pergi selamanya. Rencana tersebut tidak berjalan mulus. Saat sekelompok warga mendekati gubuk dengan membawa obor, ular-ular piton keluar satu persatu dari dalam gubuk. Jumlahnya jauh lebih banyak dari yang pernah mereka bayangkan. Ular-ular itu melingkar di sekeliling gubuk, seolah membuat perisai hidup yang mustahil ditembus. Warga yang datang dengan penuh amarah kini hanya bisa mundur dalam ketakutan. "Ini balasan dari arwah Pak Ramli," bisik salah satu dari mereka dengan wajah pucat. Beberapa warga yang menyaksikan kejadian itu mulai merasa bersalah atas perlakuan mereka terhadap Sita. Mereka mulai bertanya-tanya apakah kepergian Sita adalah awal dari kutukan bagi desa mereka. Klimaks terjadi saat seorang warga tua yang pernah dibantu Sita berbicara di balai desa. Ia menceritakan bahwa Sita, meskipun anak seorang dukun, adalah gadis yang baik hati. "Kita yang jahat, bukan dia. Ular-ular itu hanya menjaga tempat yang dianggap rumah mereka. Sama seperti Sita. Kalau kita ingin kedamaian kembali, kita harus meminta maaf dan mengundang Sita pulang," katanya dengan suara tegas. Beberapa warga yang awalnya enggan mulai setuju. Mereka menyadari bahwa rasa takut dan dendam mereka terhadap Pak Ramli telah membuat mereka melupakan sisi manusiawi Sita. Setelah diskusi panjang, beberapa perwakilan desa pergi mencari Sita, yang kabarnya tinggal di pinggiran kota. Mereka menemukan Sita bekerja serabutan untuk bertahan hidup, dengan wajah yang tampak lebih lelah dari sebelumnya. Awalnya, Sita ragu untuk kembali ke desa. "Kalian membenci aku, mengusirku. Kenapa aku harus kembali?" tanyanya dengan air mata mengalir. Salah satu warga, yang merupakan tokoh desa, memohon maaf dengan tulus. "Kami salah, Sita. Desa membutuhkanmu. Ular-ular itu tidak akan pergi kalau kau tidak kembali," katanya. Dengan hati yang berat, Sita akhirnya memutuskan untuk kembali. Saat ia tiba di desa, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ular-ular piton yang selama ini menjadi sumber ketakutan warga mulai bergerak mundur ke arah gubuk. Mereka melingkar di sekitar Sita, tetapi kali ini dengan gerakan yang lebih tenang. Warga yang menyaksikan kejadian itu merasa lega sekaligus terharu. Ular-ular itu tampaknya hanya ingin memastikan Sita aman sebelum kembali ke gubuk. Beberapa hari setelah Sita kembali, ular-ular itu perlahan menghilang satu persatu, seolah-olah tugas mereka telah selesai. Sita yang kini diterima kembali oleh warga mencoba menjalani hidup baru. Ia membantu desa dengan caranya sendiri, jauh dari bayang-bayang ilmu hitam ayahnya. Gubuk tua itu tetap berdiri, tetapi tidak lagi dianggap sebagai tempat yang menyeramkan. Warga percaya bahwa gubuk itu adalah rumah bagi ular-ular yang melindungi desa, bukan kutukan seperti yang mereka pikirkan sebelumnya. Bagi Sita, semua ini adalah awal dari kehidupan yang lebih baik, di mana ia akhirnya bisa hidup dengan damai tanpa harus terus menyalahkan masa lalunya.